Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mufidah pada pelajaran tematik di Bupena 3A, tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.5, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Mata pelajaran yang kedua, Matematika dengan KD 3.2, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana. Mata pelajaran yang ketiga, SBDP dengan KD 3.4, memahami teknik potong, lipat, dan sambung. Mata pelajaran yang kelima, PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 pada halaman 173 sampai 177. Dibuka bukunya halaman 173. Menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang kedua, daftar pertanyaan dapat ditulis dengan kata-kata baku dan dapat disusun menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian sudah belajar kata tanya tersebut pada subtema sebelumnya. Subtema 3 sudah membuat kalimat tanya kan? Ya. Sekarang kita langsung ke ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks dengan judul Jonas ingin memelihara kucing. Sebelum kita bahas soalnya, Ibu ingin kalian membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Di situ ada soal untuk membuat pertanyaan tentang teks Jonas ingin memelihara kucing. Kali ini Ibu akan memberikan contoh soalnya dan kita bahas ya. Ada 6 kata tanya. Kata tanya yang pertama, apakah Jonas diperbolehkan memelihara kucing? Kata tanya yang kedua, di mana Jonas bisa memelihara kucing? Yang ketiga, kapan Jonas dapat memberi makan kucingnya? 4. Siapa yang menjelaskan cara merawat kucing kepada Jonas? 5. Mengapa Jonas harus merawat kebersihan kucing? Dan terakhir yang keenam, bagaimana cara merawat kucing? Itu adalah contoh pertanyaan atau kata tanya dari teks Jonas ingin memelihara kucing. Kita lanjutkan pada halaman 175. Pecahan sederhana setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi angka yang atas disebut pembilang dan angka yang bawah disebut penyebut. Ibu beri beberapa contoh gambar. Gambar yang pertama ada gambar buah apel yang dipotong menjadi 2. Maka satu bagian dari potongan buah apel ini bernilai setengah atau 1/2.
Yang ini juga nilainya setengah atau 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Jadi yang atas pembilang dan yang bawah penyebut. Lanjut ke gambar kedua. Ada gambar pizza yang dipotong menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian dari pizza bernilai 1/3. Yang ini juga 1/3 dan yang ini juga 1/3. Kenapa 1/3? Karena satu bagian dari pizza yang dipotong menjadi 3. Ya. Dibacanya 1/3 atau 1/3. Dengan angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 3 disebut sebagai penyebut. Lanjut ke gambar yang ketiga. Ada sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Maka setiap bagian dari apel bernilai 1/4. Ini juga 1/4. Ini 1/4 dan ini 1/4. Kenapa per 4? Karena dipotong menjadi 4. Dibacanya 1/4 atau 1/4. 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Jadi ingat ya, angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Sampai sini paham anak-anakku? Oke, kita lanjutkan pada halaman 176. Di situ di buku ada contoh pecahan dalam gambar. Bisa dilihat contoh pecahan setengah. Gambar lingkaran yang dibelah menjadi 2 bagian. Dan gambar persegi yang dipotong menjadi 2 bagian. Serta gambar persegi panjang yang dipotong menjadi 2 bagian. Jadi masing-masing dari bagian itu bernilai 1/2 atau setengah. Yang hitam itu yang diarsir ya. Selanjutnya pecahan 1/3. Gambar lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, maka satu bagian dari 3 bagian itu bernilai 1/3. Ada juga gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian dan gambar segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Ya, karena yang diarsir cuma 1, diarsir tuh yang hitam ya, yang berwarna hitam itu cuma 1, maka nilainya 1/3. Selanjutnya pecahan 1/4. Ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian, dan gambar segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang diarsir 1 jadi pecahannya 1/4. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke ayo berlatih. Nomor 1A. Di situ ada sebuah gambar biskuit yang dipotong menjadi 2. Maka satu potong biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena dibaginya menjadi 2. Selanjutnya yang B. Ada gambar kue yang dipotong menjadi 3. Maka satu potong kue dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 karena dipotongnya menjadi 3. Sekarang nomor 2A. Dilihat itu ada gambar segi 5 dipotong menjadi berapa bagian? 2. Maka satu bagiannya bernilai 1/2. Gambar yang kedua ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Maka satu bagian dari persegi panjang ini bernilai 1/4 karena dibaginya menjadi 4 bagian. Gambar ketiga ada gambar trapesium.
yang dibagi menjadi 3 bagian. Maka satu bagian dari ini bernilai 1/3. Kita lanjutkan ke halaman 177. Alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Ada 2 teknik pewarnaan. Yang pertama teknik basah dan yang kedua teknik kering. Apa itu teknik basah? Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan pada teknik basah adalah cat air dan cat minyak, dan alat bantunya yaitu kuas dan palet. Oh ya, palet ya, tempat untuk menaruh cat air atau cat minyak. Selanjutnya teknik kering. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan contohnya pensil warna dan krayon. Dan terakhir, mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong dengan menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Jadi misalnya bisa menggunakan kertas origami yang dipotong, selanjutnya ditempel. Jadi itu juga disebut dengan mewarnai juga ya. Oke, kita lanjutkan ke ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan macam-macam alat mewarnai. Jawabannya ada pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Nomor 2, jelaskan perbedaan teknik basah dan teknik kering dalam mewarnai gambar. Jawabannya, teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Sedangkan teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 pada halaman 178 sampai 179. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran berisi informasi penting yang dituliskan dalam diagram. Jadi peta pikiran hanya informasi penting saja. Kita langsung ke ayo berlatih. Di situ diminta untuk membuat peta pikiran dari teks Jonas ingin memelihara kucing. Jadi di situ diminta cara memelihara kucing, cara merawat kucing. Apa aja sih caranya dari teks itu? Yang pertama, beri makan secara teratur. Yang kedua, merawat kebersihan kucing. Dan yang ketiga, membawa kucing untuk vaksinasi ke dokter hewan. Nah, begini contoh peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran. Jadi yang dimasukkan hanya informasi pentingnya saja. Selanjutnya halaman 179. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, dapat mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Langsung ke ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan terhadap hewan peliharaan di rumah. Jawabannya, memberi makan, memandikan, membersihkan kandang, bisa juga membawa ke dokter hewan. Banyak ya. Nomor 2, tuliskan contoh pembagian tugas dalam merawat hewan peliharaan di rumah. Jawabannya, misalnya
Kakak bertugas membersihkan kandangnya, sedangkan adik bertugas memberi makan. Nomor 3, ceritakan pengalamanmu dalam berbagi peran dengan anggota keluarga di rumah. Ini Ibu beri contoh dalam kegiatan kerja bakti membersihkan rumah. Misalnya, Ibu tugasnya menyapu, ayah membersihkan taman, kakak mengepel, dan adik membersihkan jendela. Ini termasuk salah satu contoh berbagi peran ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian hubungi wali kelas masing-masing. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.